Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Yang keluar dari rahim Maria, Tuhan atau manusia? Manusia. Yang kau sembah Tuhan atau manusia? Tuhan. Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama anak Maria? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah dia anak Maria? Iya. Anak Maria ini Tuhan atau manusia? Manusia. Tuhanmu Tuhan atau manusia? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa yang kau sembah? Yesus. Apakah dia Tuhan? Iya. Maria melahirkan Tuhan? Manusia. Apakah Tuhanmu manusia? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Apakah Yesus ini dilahirkan Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah dia Tuhan? Bukan. Apakah dia daging? Iya. Apakah Tuhanmu Yesus? Iya. Apakah itu Tuhan? Iya. Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah dia Tuhan? Bukan. Yang kau sembah siapa? Yesus. Dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Anak Maria atau bukan? Anaknya Maria. Maria melahirkan apa? Manusia. Itu kalau bom-bom dihadirkan di sini kayak gitu tuh. Makanya Al-Qur'an mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak kata Allah, bahkan lebih sesat lagi. Kalau kambing ditanya, kambing sini, ya paman, kambing, mbek. Siapa Tuhanmu? Mbek. Kapan kau makan? Mbek. Kapan kau tidur? Mbek. Apakah kau cinta kepada Pak Bom? Mbek. Konsisten dia. Lebih konsisten kambing daripada mereka. Kau tanya, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa Tuhanmu? Manusia atau bukan? Bukan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Apakah Tuhanmu itu ciptaan? Bukan. Mana lebih tua Tuhanmu daripada Maria? Tuhanku. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada ibunya Maria? Lebih tua Maria. Mana tua Tuhanmu dengan Maria? Lebih tua Tuhanku. Siapa nama anak Maria? Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Nah, makanya Al-Quran mengatakan lebih sesat orang-orang kafir ini daripada seekor kambing. Kambing konsisten. Coba panggil sapi. Sapi kesini sapi. Jangan lupa pakai sepatumu. Ya, duduk situ sapi. Sambil asap-asap ya sapi. Ngoek. Siapa nama Tuhanmu sapi? Ngoek. Kamu ciptaan Tuhan bukan? Ngoek. Kau menyembah Tuhan? Ngoek. Konsisten. Bahkan seekor kucing pun kalau ditanya konsisten. Tidak pernah ditanya kucing itu, hei kucing, meow, kamu sudah makan? Kukuruyu. Gak pernah kayak gitu. Kucing lebih bisa dipercaya daripada mereka. Berarti Al-Quran tidak salah. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang kafir, pahlawan-pahlawan iblis ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi di mana setan itu kemudian bekerja? Ya, setan itu bekerja menjadikan manusia lebih tidak konsisten daripada hewan. Itu faktanya. Jangan pernah saudara-saudara mengatakan setan itu masuk Islam. Jangan. Anda menyakiti hati umat Islam, itu namanya. Yang ada adalah setan itu memiliki saudara-saudara minal jin natiwan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi selesai kami umat Islam. Ya, saya kira begitu saudara-saudara, sebagai pengantar ya untuk menuju sholat Jumat. Mudah-mudahan ada sanggahan atau ada yang mau menanggapi dari pihak sebelah, silakan dinaikkan, kita diskusi. Demikian untuk sementara, silakan. Ini setengah satu. Ya, jadi apa yang nge-mute ini? Nge-mute aku. Aku pikir karena terbuka aku yang nge-mute.
Enggak. Udah ngomong Tadi lah. makanya Aku pikir terbuka. makanya mereka ini kan Ya, mulai. makanya mereka Ya. ini kan macam si Rasmi tadi, setan masuk Islam katanya. Jadi mereka nih Bang Zuma, mereka nggak bisa membedakan yang mana setan, yang mana jin, yang mana Casper, yang mana suster ngesot, yang mana pocong, yang mana gundurwo gitu Bang Zuma. Jadi mereka menganggap setan sama roh-roh lain ini sama gitu. Kalau kita kan kita paham ada jin, ada jin muslim, ini ada jin kafir. Bang gitu. Erik, Bang Erik ini punya PR. Siapa suruh ngomong kayak gitu? Dinda Erik, coba bacakan saya Matius 4 nomor 1. Oh, ketika Yesus diuji, oke, dicoba iblis. Adalah Ye, Matius 4. boleh Dinda? Boleh Bang. Maka Yesus dibawa Ya, oleh dibaca roh dulu. ke padang gurun untuk dicoba Roh. iblis. Sekarang pertanyaan saya, perbedaan roh dengan iblis itu apa? Silakan. Nggak ada, Bang. Gak ada Bang. Sama-sama Itu tidak dia terlihat. makanya. Makanya. Jadi sebenarnya yang agamanya dipenuhi dengan setan itu siapa? Jadi jangan lontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal yang bakal nabrak agamamu sendiri, kawan ya. Gitu ya, Bang Erik ya. Betul, Hati-hati ya. Siap Bang. Hati-hati. Ya, lanjut. Hati-hati, Bang. Nanti dilaporkan teman-teman. lagi kita, Bang. Silakan Ini yang mau teman-teman. naik. Ya. Sebentar. Bisa Yang mau naik dilaporin tolong, dong, kan saya Kristen. baca ayat suci Al-Quran saya. Masa kamu membatasi Al-Quran saya? Negara ini negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kita dibebaskan untuk menyampaikan kebenaran agama kita masing-masing. Masa STT bisa menghujat Tuhan kita kayak gitu? Kita membaca ayat suci Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Orang-orang kafir seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Masa nggak boleh? Ini bukan negara agama, ini negara hukum. Kita bebas menyampaikan agama kita. Kan kita difitnah tadi, setan masuk Islam katanya. Kan itu nyakitin hati. Nyakitin hati itu. Makanya supaya itu saudara-saudara si Rasmi kita kayaknya- yang lain tidak terpengaruh, supaya yang lain tidak terpengaruh, ya kita sampaikan. Di Islam itu tak bisa setan masuk Islam, nggak bisa. Al-Quran mengatakan innahu laisa lahu sultan alal ladina amanu wa ala rabbi yatawakkalun. Al-Quran mengatakan itu, iblis sungguh tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman. Tak bisa iblis itu. An-Nahl ayat 99. Gitu Dinda, lanjut. Iya, Bang. Oh, jadi ketika itu dikatakan pembahasan iblis yang itu- sering iblis itu di tidak- agama Kristen. Itu pembahasan yang selalu saya lihat di komal-komal Kristen bahwa iblis itu beragama Islam. Data itu referensi mereka diambil dari mana itu? Saya bingung loh. Apakah di Al-Quran dikatakan iblis beragama Islam? Sementara tadi di surat As-Sad ayat berapa tadi 74. Iblis itu sudah dikatakan kafir. Betul kan, Bang? Iya betul. Sekarang begini Dinda, dari nama agama aja dulu. Islam, Shalom, Yesus, Juru Shalom. Islam juru apa tuh? Juru Islam. Gimana ceritanya? Juru selamat Yesus itu. Islam artinya selamat. Yesus juru Islam. Yesus juru selamat. Halo. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen konon adalah pengikut Kristus. Bahaya ini. Bahaya 20 juta sampai hari ini belum ada yang bisa jawab. Kristen, pengikut Kristus. Menurut Yesus, penyesat yang datang bergelar Kristus. Alamak. Nah ini, silakan. Hadirkan orang saudara kita Kristen yang ingin berdiskusi secara ilmiah untuk mendapatkan 20 juta tadi. Di sini ada Bunda Mila, beliau juga memberikan sumbangsi untuk sayembara ini. Silakan. Sedikit, Bang. Narasikan, boleh minta narasinya sedikit, Bang? Bedanya apa perbedaan jin dan iblis?
Iya. Tunggu ya, aku lagi ngetik ya. Apa maksudnya 3 bulan? Tunggu ya. Assalamualaikum Bunda Mila. Yang di bawah tolong tap-tap layar. Sebentar Erik. Yang di bawah tolong tap-tap layar. Di follow-follow ya akun semua yang di atas dengan Bunda Mila. Ini Aminatul. Islam Kristen, kami menaikkan yang Kristen. Yang Islam kami nggak naikkan. Aminatul. Apa tadi pertanyaannya apa tadi deh? Perbedaan Pertanyaannya apa tadi? jin dengan iblis karena mereka menyamakan jin itu adalah iblis, Bang. Oh, salah. Wa ma khalaqtul jin. Aku tidak menciptakan jin illa liya'budu, kecuali untuk beribadah menyembah. Ketika kemudian iblis itu tidak diperintahkan untuk beribadah, berarti dari situ aja sudah berbeda. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedangkan iblis itu golongan kafir. Berbeda jin dan iblis, berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam penjelasan yang ada di dalam kitab mereka, misalnya kitab yang mereka gunakan, misalnya di Yesaya 45 nomor 7, bisa dibaca Dinda? Yesaya 45 kayaknya nomor 7, coba dibaca aja dulu. Ini ya. Akulah 45 nomor 7 ya. Akulah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, kata malang di situ itu berasal dari kata ra dalam bahasa Ibrani. Bahasa Inggrisnya evil. Artinya apa itu? Libis. Ya kan? Akulah. Jadi tadi juga saya sempat nonton sebentar si RK, ya Roh Kematian. Dia berdiskusi PK-PKan dengan seorang ibu. Dia mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan iblis. Tuhan tidak menciptakan iblis. Ini adalah kebodohan yang sangat bahlul. Sudah bodoh bahlul lagi. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu Yohanes 1-nya loh. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, segala sesuatu diciptakan berasal dari firman. Jadi iblis ini juga ciptaan, sebagaimana malaikat itu adalah ciptaan. Sifat jahat, sifat baik itu ciptaan. Makanya coba lihat, pohon apa yang kemudian dihindarkan oleh Adam di Ganbi Eden? Pohon apa Dinda? Pohon pengetahuan. Buah baik dan buruk. Baik dan buruk. Iya, baik dan buruk atau jahat. Buruk. Ya, jahat. Beda buruk dengan jahat. Kalau buruk itu seperti bom-bom, buruk rupa, itu beda. Kalau jahat itu sifat. Nah, Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, pertanyaan saya, di dalam konsep Kristen, Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat kemudian ingkar, tidak mau kemudian tunduk kepada Adam, sehingga kemudian mereka menjadi iblis. Pertanyaan saya, boleh tidak malaikat ingkar, malaikat membangkang, kalau Tuhan tidak menciptakan sifat jahat? Bisa nggak bisa nggak malaikat berubah menjadi iblis? Tidak. Berarti yang menciptakan iblis siapa?
Tuhan. Mantap sekali. Iya. Jadi kejahatan, kebaikan, keburukan, sial, untung, semua itu ciptaan Tuhan. Seperti manusia nih, manusia. Kita ini manusia. Ketika manusia itu padanya tidak ada tercipta kejahatan, bisa nggak manusia menjadi jahat? Tidak. Tidak bisa. Iblis itu adalah sifat. Pelakunya adalah makhluk suci tadinya. Para malaikat. Wa isqala rabbuka lil malaika. Jadi Allah berfirman kepada seluruh malaikat. Kemudian di antara malaikat-malaikat ini ada yang tidak mau menghormat kepada Adam. Ketidakinginannya hormat kepada Adam jatuh pada derajat iblis. Pertanyaan saya, apakah manusia lahir sudah kafir? Tidak. Tidak. Yang membuatnya kafir adalah potensi yang sudah disediakan oleh Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Artinya Tuhan menciptakan itu semua. Tuhan menciptakan potensi jahat. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan manusia bisa menjadi baik. Kenapa? Karena Tuhan memberikan potensi kebaikan. Semua diciptakan oleh Allah. Itu tertulis sendiri di dalam kitabnya mereka. Yohanes 1, nomor 3, nomor 2, nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah iblis ini sesuatu? Iya. Iya dong, berarti iblis juga diciptakan oleh Dia. Begitu. Jangan pura-pura maksud suci. Oh, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Nenek lu kiper. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, lalu siapa yang mencipta selain daripada Tuhan? Katanya Tuhan lu maha pencipta, tapi ternyata masih ada saingannya. Ada pencipta lain, itu namanya kopla. Ada pencipta lain selain daripada Tuhan. Tuhan itu maha tinggi. Dia mau menciptakan genderuwo, menciptakan setan, menciptakan iblis, menciptakan apapun itu, semuanya derajatnya di bawah. Dan tidak akan merusak kemudian kemahakesuciannya. Tidak merubah. Tuhan menciptakan iblis, oh langsung dia menjadi tidak suci. Bukan begitu. Tuhan itu maha segala-galanya. Dia paling tinggi. Yang di bawah itu ciptaan. Adalah malaikat, adalah iblis, adalah jin, adalah manusia, adalah bom-bom, genderuwo, sundel bolong. Semua diciptakan oleh Tuhan. Di bawah itu level makhluk. Bukan berarti Tuhan menciptakan iblis, lalu antas Tuhan kemudian itu ternoda kesuciannya. Tidak. Bukan kayak begitu. Panjangan Misalnya kemudian mau diskusi atau mau foto supaya kita turun yang. Oh, mau diskusi boleh kawan, boleh silakan. Maaf ya kalau Anda lagi sensitif, maaf. Silakan. Itu kenapa noise, Bang? Noise ya? Apa itu? Iya, kayak bunyi krrrr. Masih. Sambil ngecas. Masih. Masih. Kenapa itu? Bukan saya berarti. Ngecas ya? Bukan, Saya udah cabut. Abang, kayak bunyi. Hah? Ah, ini udah. Tadi bunyi drrrr, kayak suara mesin gitu. Oh ya sudah. Udah. Iya. Ya Oke. silakan, Arul. Oke. Silakan saudara. Iya, jadi saya potong kan karena tadi kan diajak naik buat yang Kristen katanya, makanya saya naik. Sudah berapa lama di atas, Bang? Udah berapa lama di atas? 1 jam? Baru 1 menit. Belum. baru 1 Saya menit. menaikkan. Saya yang terima. Saya ngasih. Sensitif berarti Abang ini, mungkin lagi haid ya. Baru 1 menit di sini udah maaf Bang. Di kalau bawah lagi pun haid. tadi abang sudah kultum Bang. Di bawah abang sudah kultum. Oh, Saya naik, beda abang masih kalau Anda di kultum. bawah. Kalau Anda di bawah Anda tinggal keluar, tapi kalau sudah baru di atas baru 1 menit ternyata sensitif. Ya nggak apa-apa lah, maklum. Bulan puasa mungkin lagi haid. Silakan. Bang, ya. Bang, Iya. ini saya Apa memang ini ini memang saya pengen banyak belajar sih.
saya Kristen, tapi bukan hanya ingin belajar dari keyakinan saya, tapi dari keyakinan yang lain juga. Jadi saya nggak terlalu aktif di Komal. Jujur saya nggak terlalu aktif. Kalau ada waktu saya coba dengar, kemudian saya coba cari kebenarannya, mau dari keimanan manapun. Jadi singkatnya, saya pernah dengar dan saya cari-cari di Google juga seperti itu. Hanya saja saya masih bingung, Bang. Untuk kitab suci agama Islam, Yes. itu Al-Quran atau hadis, Bang, ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Yes. Oke, kemudian kenapa, Bang? Saya pernah masuk berapa waktu yang lalu ya. Kemudian saya ditanyai panjang lebar. Kemudian dia menyimpulkan bahwa yang membedakan kitab suci orang Kristen dan Islam itu, bahwa kitab suci Islam itu sudah jelas suci karena yang menulisnya itu adalah Tuhan. Sedangkan kalau kitab suci Kristen itu yang menulis manusia, sehingga wajar saja kalau kebenarannya itu masih diragukan. Jadi kalau hadis juga merupakan kitab suci, Abang. Lah ini kan dituliskan oleh manusia juga kan, Bang. Jadi kira-kira menurut Abang bagaimana kesesuaian narasi daripada yang tadi berapa waktu yang lalu saya pernah ada diskusi. Jadi dia menyatakan bahwa kitab suci itu tidak boleh ditulis oleh manusia. Sementara kan hadis sendiri itu kan dituliskan oleh manusia. Jadi bagaimana itu Abang menjawabnya? Oke, baik. Jadi gini kawan. Firman Tuhan dan sabda Nabi. Ada beberapa nabi. Nabi Musa lah misalnya. Atau Yesus juga adalah nabi. Atau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad juga adalah nabi. Fungsi nabi menerima wahyu. Nabi-nabi ini punya umat. Dan nabi-nabi ini umatnya bukan nabi. Misalnya Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat. Sahabatnya ini bukan nabi. Mereka bukan penerima wahyu. Bagaimana caranya yang bukan nabi bisa mengerti wahyu? Saya ulang. Bagaimana caranya yang bukan nabi mengerti tentang wahyu? Karena yang menerima wahyu itu cuma nabi. Nabi adalah wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan yang menerima titah untuk menyampaikan risalah langit kepada manusia. Bagaimana caranya menyampaikan kepada mereka sementara tingkat mereka berbeda? Nabi adalah orang yang maksum, tidak ada dusta pada mulutnya. Ketika disampaikan wahyu, maka itu yang diuraikan. Uraian daripada wahyu inilah semua adalah wahyu. Al-Quran mengatakan itu, ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang keluar dari lisannya itu semua adalah wahyu, teropong dari Sang Pencipta. Nah sekarang Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Muhammad mau menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Umatnya bukan nabi. Mereka tidak memiliki special right untuk kemudian mengerti. Mereka tidak memiliki kemudian kredit plus untuk memahami, karena mereka tidak diangkat menjadi nabi. Maka karena mereka manusia biasa, maka nabi inilah yang menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan, memberikan kemudian arahan, penjelasan tentang wahyu kalimat Allah kepada manusia biasa. Penjelasan tentang kalimat Allah inilah yang disebut hadits. Sama seperti seorang arsitek melihat sebuah bangunan masjid. Jemaat tidak mengerti komponen kemudian daripada klasifikasi daripada masjid tersebut. Yang mereka lihat masjid ini bangunan utuh. Arsiteknya kemudian menjelaskan yang di atas bagian kerucut ini, yang mengerucut ini namanya atap. Dia kemudian menjelaskan atap ini terbuat dari baja. Ini lebarnya sekian, panjangnya sekian. Fungsinya untuk menghindarkan siapapun yang ada dalam masjid dari sinar matahari dan juga hujan. Yang di bawah ini, yang panjang kokoh ke atas ini namanya tiang. Tiangnya ini di dalamnya ada besi, ada kawat, kemudian ditambal dengan pasir, dicampur dengan semen, diaduk, kemudian campuran-campurannya pun ada komposisinya.
Kemudian diterangkan lagi. Nah, yang memanjang ini, yang berupa hamparan ini, itu namanya lantai. Lantai ini tadinya sama seperti dinding. Ada pasir, ada semen, lalu diurai. Caranya untuk diratakan ini kemudian digunakan alat yang namanya sisir atau setrika semen. Di bawah lantai ini ada namanya pondasi. Nah, pondasi itu terdiri dari batu. Batunya pun bisa dari batu laut, batu karang, atau bisa kemudian batu gunung. Itulah hadis menguraikan isi daripada kemudian bangunan masjid tadi. Itulah hadis menguraikan isi daripada Al-Quran itu tadi. Mana legalitas kepada Rasulullah untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menguraikan Al-Quran? Baca Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran inilah yang disebut hadits. Saya kasih contoh kepada saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Apakah firman itu baku? Baku karena Yesus tidak punya hak menambah dan mengurangi firman tersebut. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku sampaikan dan aku ajarkan. Dan firman Tuhan itu kekal. Artinya tidak bisa ditambah, tidak bisa diurangi. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tidak boleh. Artinya firman Tuhan itu sabar dulu kawan. Firman Tuhan itu menurut Yesus tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yang menjelaskan kemudian isi daripada firman itu nabinya, Yesusnya. Nah, sabda Yesus inilah yang disebut uraian Yesus tentang firman Tuhan. Injil yang diterima oleh Yesus itu hilang. Tak ada sampai hari ini. Sabda-sabda Yesus yang tertuang kemudian dalam catatan histori para pewarta yang Anda jadikan sebagai kitab kanon, itu hanya sabda Yesus, itu bukan firman Tuhan. Jadi yang Anda sampaikan hari ini di gereja itu hadits, bukan firman Tuhan. Itu pun hanya terjemahan. Nah, permasalahannya apakah itu hadis palsu atau itu hadis lemah? Kesimpulannya kalau kita mengacu kepada ilmu sanad, mata rantai penyampaian, hadits yang Anda gunakan bernama Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kemudian Petrus dan juga Roma, Galatia, itu semua adalah hadis palsu. Maudhu. Kenapa? Karena tidak sampai kepada sang sumber, yaitu Yesus. Sampai sini paham? Waktu saya masih ada 30 menit. Ya, silakan. Oke, ya jadi penjelasan abang, tapi jangan tolong dipotong bang ya. Ya, silakan. Sampai 5 menit lah. Oke, jadi penjelasan abang itu banyak sekali yang keliru ya. Itu sangat-sangat keliru sekali. Tadi abang mengatakan bahwa berarti Anda orang pintar, pura-pura mau belajar. Karena saya pun disalahkan. Saya jelaskan itu dulu supaya yang dibawa mengerti. Saudara kita Arul ini bukan orang mau belajar, dia ini kelas. Dia orang berkelas, dia orang pintar dari terserah. Jangan bohongi publik bang, jangan bohongi publik, nggak bagus. Jujur aja kalau Anda adalah seorang profesor, silakan. Jadi hari ini Bang Suma berdiskusi dengan seorang profesor. Silakan. Iya, okay. Ya, silakan Prof. Silakan Prof. Ya, silakan. Okay, jangan tadi nipu ya Prof. Mengatakan bahwa hadis itu adalah penjelasan tentang Al-Quran. Bang, abang juga kan harus mengakui juga, nggak semua di dalam hadis itu dia menjelaskan tentang Al-Quran. Contohnya misalnya, di Al-Quran itu kan nggak ada dikatakan siapa manusia yang kedua atau istri daripada Adam. Kan enggak, itu maksudnya kan di hadis, benar nggak bang? Itu kan, ya, jadi itu kan bukan berupa penjelasan, tetapi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, itu ada nanti isinya di dalam hadis. Kemudian tadi abang mengatakan bahwa hadis itu, tapi mohon Ya, dikoreksi. sebentar, Arul, sebentar dulu. Bang Zuma, Ya. kenapa noise ya? Kok bisa ya? Udah. Iya, udah nggak noise. Masih. Udah nggak lagi. Ya, Oh, iya. lanjut Arul. Oke, kemudian tadi sampai di mana ya saya cerita ya? Saya jadi lupa karena dipotong tadi. Istri Adam. Istrinya Adam. Oke, Itu ya. hanya penjelasan. Iya, kan kalau penjelasan berarti kan ada sesuatu yang belum dipahami. Ya namanya juga menjelaskan ya. Misalnya apa tujuan kita beragama?
ya toh, nanti ada penjelasannya, itulah dalam akan kira-kira seperti itulah kalau pengertian dari penjelasan. Berarti kan ada uraian di dalamnya itu, ada kalimat-kalimat yang akan menjelaskan tentang sesuatu kan begitu. Tetapi kan isinya kan nggak tentang penjelasan saja, tetapi ada yang memang apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka nanti melalui hadis riwayat ini nanti akan ditambahkanlah di dalam hadis. Atau saya mau bilang dijelaskan, kalau menurut pengertian saya penjelasan itu berarti kan berupa apa ya, kumpulan daripada kata-kata yang membentuk satu atau lebih, ya kan, lebih dari satu kalimat kan, seperti itu kalau dia penjelasan. Kemudian tapi ini saya pengen belajar banyak saja, pengen banyak belajar. Kemudian tadi Abang mengatakan bahwa, tadi kan pertanyaan saya kan, ada yang mengatakan bahwa kalau kitab suci, maka itu tidak boleh tulisan manusia. Maka yang merupakan kitab suci itu adalah Al-Quran, ya, karena itu datangnya memang langsung, yang menuliskan itu adalah Tuhan ataupun Allah itu sendiri. Tapi ketika Abang juga mengakui dan semua umat muslim juga mengakui bahwa hadis itu juga adalah kitab suci, makanya ini kan yang menjadi pertanyaan bagi saya dan juga bagi orang Kristen. Berarti kan di dalam keislaman juga kan mengakui bahwa tulisan, sekalipun Abang tadi mengatakan bedanya hadis itu kan penjelasan, tetapi kan itu juga kan memberikan apa ya, memberikan pengertian ya, yang menjadi dasar keimanan daripada umat muslim juga kan hadis itu tadi. Jadi saya mau mengambil contoh, mau mencari kebenaran. Contohnya ini misalnya tentang surga dan neraka. Nanti Abang bisa tanggapi tentang surga dan neraka. Di Al-Quran itu dijelaskan bahwa di surah Hud 106 sampai 108 bahwa surga itu dan neraka itu adalah tempat yang kekal. Di surah Hud 106 ayat sampai 108 bahwa surga itu adalah merupakan tempat yang kekal. Jadi kalau orang yang punya kelakuan yang baik, taat pada ajaran agamanya, maka dia akan masuklah dia ke surga. Begitu juga sebaliknya, orang jahat akan masuk neraka. Dan ada kata kekal. Kalau kata kekal itu artinya kan tidak akan ada lagi perubahan. Kekal itu kan berarti selamanya dia akan di situ. Tetapi kan berbeda dengan hadis riwayat Bukhari nomor 6086. Mohon maaf kalau nomornya saya keliru ya, nanti bisa dikoreksi. Bahwa surga dan neraka itu, bahwa orang-orang yang jahat sekalipun selama dia beriman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi hanya seperti apa ya, tempat apa Bang ya, pemurnian ya, atau sejenisnya lah. Kemudian tetap orang-orang yang beriman dia nanti akan pada waktunya akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kan ini menurut saya ini yang masih membingungkan di saya. Ini seperti bertentangan. Mungkin sampai di sini dulu Bang. Silakan Abang jelaskan. Penjelasan Abang seperti apa? Baik. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Yang pertama ketika berbicara mengenai surga neraka. Yang kekal itu dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di dalam neraka itu kekal, orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya, neraka itu bukan tempat tinggalnya. Neraka hanya tempat singgah untuk mencuci dosa-dosanya. Bukankah Tuhan itu maha adil? Tuhan itu adil. Ketika orang itu memiliki amal kebajikan, ada kesolehan, ada imannya kepada Allah, harus dibalas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah kalau perbuatannya ada baik, ada buruk, ya harus. Illal ladzina kafaru, kecuali kepada orang-orang kafir. Kebaikan apapun yang dilakukan, kekal di neraka. Tidak ada sedikit pun surga baginya. Tapi kalau orang beriman, sama seperti di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menemukan.
Kenapa kok pakai Alkitab? Saudara, Maksudnya saudara, jelaskan ya sesuai dengan keimanan saya Abang, sedang Bang. menjelaskan. Sabar Kenapa dulu. takut? Kalau Anda seorang profesor, dengar. Kalau Anda bukan seorang takut. profesor, orang yang lebih Bukan paham dari Bang takut. Suma, sabar Maksudnya, dulu. kok Ini Abang ngambil giliran saya, rujukan- jangan kepanasan. Jangan Bang, kepanasan. rujukan dari Alkitab, Ini saya loh. mengutip, Ini kan- saya mengutip dari kitabnya saudara kami Yahudi, bukan dari kitabnya Kristen. Paham? Mazmur itu bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu. Ya, Izinkan saya menjelaskan. mengakui. Tapi kan Abang kan harus Ya, itu- percaya diri dengan kitab suci Abang menjelaskannya. Saya sudah menjelaskan. Bang Arul, Saya sudah sabar menjelaskan. dulu, Bang. Sabar dulu. Lanjut. Anda kan Kristen, tidak ada hubungannya dengan kitab Mazmur. Oke? Di dalam kitab Mazmur ini sebagai Enggak, contoh Bang. supaya Jadi kalian nggak paham. nyambung loh. Minta Sabar maaf kan dulu. nggak nyambung. Saya kan penasaran. Saya sambungkan kawan. Beginilah cara Bang Suma memberikan Bisa edukasi. nyambung, Bang. Bagaimana Kalau Anda Bang pakai tidak kitab sanggup Yahudi? kemudian boleh. Tidak ada paksaan. Anda boleh turun, tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberikan edukasi kepada mereka yang mau belajar. Berarti kan Abang nggak sanggup menjawab Oke. kan? Saya sedang menjawab ini. Saya sedang menjawab. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk orang-orang Kristen yang masih mau belajar, dengarkan di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintas di kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas dari api. Saya ulang dalilnya. Saudara-saudara Kristen yang masih mau kemudian disehatkan. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Jadi orang itu melintas di atas siratal mustaqim. Kami telah menempuh api. Artinya orang ini kemudian sudah disiksa di neraka. Tetapi engkau telah mengeluarkan. Diangkat dia dari siksaan api neraka. Oke, paham? Berarti yang tinggal di dalamnya adalah yang kafir. Yang kafir. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun jelas dikatakan di sana bahwa barang siapa kemudian beriman, ada iman di dalam dirinya, kemudian mereka beramal saleh, menyembah kepada Allah, beramal saleh, apa kata Allah? Dosa-dosanya dihapuskan, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Oke? Selesai sampai situ ya. Bahwasanya Al-Qur'an dan hadits itu saling menguatkan satu sama lain. Kemudian pertanyaan Anda yang kedua terkait dengan Al-Qur'an tidak menyebutkan nama Hawa. Al-Quran memang tidak menyebutkan nama Hawa. Tetapi Al-Quran hanya menceritakan tentang istri Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu memang dikatakan, Allah berfirman, ya Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu, wa zawjuka, istrimu. Tidak disebut nama Hawa. Siapa yang punya hak kemudian untuk menjelaskan nama istri Hawa? Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, syukran akhina, jelas. Beliau yang menjelaskan itu karena dia yang diberi petunjuk oleh Allah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan lisannya itu tak lain adalah wahyu. Jadi ketika kemudian dia menceritakan tentang istri Nabi Adam, dia menerima wahyu dan wahyunya itu mengatakan Hawa. Istrinya bernama Hawa. Dan kenapa dikatakan Hawa? Artinya hawa nafsu. Itu jelas Al-Quran menjelaskan itu. Bahwa yang terkait dengan hawa itu pasti hawa nafsu. Makanya di Al-Quran menjadikan kemudian kitabnya orang Kristen juga membawa-bawa hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa. Al-Quran menyebut kata hawa. Apa arti hawa itu? Nafsu. Nafsu. Siapa yang menjatuhkan kemudian Adam dan istrinya?
iblis. Dengan cara apa? Dengan cara nafsu. Ma makna nafsu fil lugatil arabiyah? Hawa. Berarti istri di sini adalah hawa, nafsu. Makanya Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa, dijelaskan terang di situ. Nabi Muhammad, kul in kuntum bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberi Al-Quran agar Nabi Muhammad menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan isi daripada Al-Quranul Karim. Ketika dikatakan zaujah, istri, maka Nabi Muhammad kemudian menjelaskan nama istrinya adalah Hawa. Jelas. Kalau saya balik bertanya, dari mana Bible mengambil kata Hawa? Sedangkan di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Hawa. Semua saudara-saudara pembela agama Kristen yang berdebat sampai detik ini tidak mampu menjawab. Artinya ketika kemudian tidak ada kata Hawa di dalam kitabnya orang Kristen dalam bentuk original teks, satu-satunya sumber yang digunakan kemudian oleh orang Kristen mengambil kata Hawa itu adalah Al-Quranul Karim atau ajaran Islam atau dari hadits. Karena kalau di dalam bahasa Ibrani, Eva bukan Hawa. Eva Hawa berbeda. Hawa sumbernya hanya di Islam. Eva ya. Bible tidak ada sumber Hawa. Oke? Oke ya? Saudara Kristen paham ya? Kalian mengambil kata Hawa masuk ke dalam Bible itu hanya ambil dari hadits Rasulullah. Sedangkan dalam original teksnya tak ada Hawa, yang ada Eva atau Eva. Oke gitu ya teman-teman, silakan. Ya, saya tanggapi sedikit omongan tipu daya. Sebentar dulu. Ya silakan saudaraku yang ini kayaknya foto Anda nih ya. Silakan monyet. Saya besarkan dulu bang. Ya. Itu makanya saya bilang sabar dulu kau daripada kuturunkan kau. Sabar dulu kau daripada silakan. kuturunkan Jangan kau. emosi bang ya. Bang yang fotonya foto monyet, jangan emosi ya kawan. Oh iya. Saya tanggapi sedikit tipu daya Bung Juma, seorang penipu nih ya. Katanya tadi saudara kami orang Yahudi, sedangkan di ajaran orang Islam janganlah kamu bersalaman dengan Nasrani dan Yahudi. Ya betul. Di mana itu dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Pura-pura bodoh padahal memang bodoh. Silakan dalilnya, silakan. Justru di dalam kitabmu itu tidak jika kamu bertemu dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka. Itu saat perang itu kawan. Sudah jelas diajarkan di agama Anda. Itu pada masa Kenapa perang Anda kawan. tidak percaya dengan agama Anda? Itu saat perang. Itu orang berperang boleh enggak? Berarti sekarang nggak berlaku. Nggak berlaku, emang saat perang. Berarti nggak berlaku ayat itu sekarang. Iya, karena tidak perang. Kalau perang pasti berlaku lagi. Ayo. Oh, berarti nggak berlaku ya sekarang ya? Iya dong. Kan tidak perang gitu sekarang. Ya. Gimana dong? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Saya kembali bertanya samamu. Itu kan sudah jelas perintah. Janganlah kamu tidak ada. Itu masa perang. Kawan. Kalau saya baca dalil perang di dalam Bible yang Anda pakai, tidak ada bunuhlah setiap apapun yang bernapas. Kenapa kau tidak bunuh kami sekarang? Dikatakan di saat kamu. Nah itu perang apa? Asbabul wurudnya itu apa? Asbabul wurud hadits itu apa? Susah kan kau? Nggak bisa. Kalau dikatakan perang, ya jagonya perang di dunia ini siapa ya? Masuk ke Indonesia, memerangi Indonesia sebelum merdeka 350 tahun. Indonesia apa? Agamanya apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Kitabnya apa? Sudahlah. Bulan puasa ini. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian. Kalau ada kemudian saudara Kristen yang sanggup menunjukkan ke kita bahwa yang disembah oleh orang Kristen bernama Yesus Kristus, sabar bang, adalah Yesus anak Maria, masih berlaku 20 juta untuk saudara Kristen. Saya ulang, siapapun yang mampu membuktikan dari Kristen, baik itu Edis, Pak Bom, RK, Sofiatul atau Kristen, Erben, siapa lagi? Kiamat. Ini tantangan sudah berhari-hari, sudah dari sejak bulan suci Ramadan.
sampai hari ini belum ada kemudian orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah betul-betul Yesus Sang Penginjil yang datang di tengah-tengah Bani Israel membangkitkan orang mati. Hari ini ya masih berlaku 20 juta bagi saudara Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria Sang Penginjil. Saya kasih waktu, silakan. Saya rehat 1 jam ke depan untuk ibadah Jumat. Kalau sudah ada nanti tolong Dinda Nora atau Dinda Faruk atau siapapun yang ada di sini boleh menginformasikan kepada Bang Zuma, sudah ada Bang yang mau membuktikan bahwa yang mereka sembah bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul Sang Penginjil yang dilahirkan oleh Maria. Saya akan siapkan waktu dan dana segera saya transfer. Mungkin ke Dinda Nora, dari Dinda Nora nanti transfer ke teman kita Kristen. Dari saya 15 juta, dari Bunda Mila itu ada 5 juta. Silakan untuk sementara. Dari Taiwan 5 juta Bang. Berarti sudah 25. Kemarin ada yang ya ada yang WA. Wah, seru Oke. banget. Berarti Seru nih. alhamdulillah sudah naik angkanya 25 juta. Iya. Karena ada dari saudagar kita yang ada di Thailand 5 juta. Berarti 25 juta Taiwan. untuk saudara Taiwan. Ya, Taiwan, Kalimantan Timur. Barang siapa yang kemudian mampu membuktikan bahwa yang disembah, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus anak Maria, maka 25 juta meluncur untuk beli kuaci 1 kontainer. Demikian sementara, silakan diambil alih. Kalimantan gak tuh? Kalimantan Timur itu gimana ceritanya? Thailand kan? Taiwan. Oh, Taiwan. Oh, kalau Taiwan beda, itu mah Bogor. Kumaha atuh mah? Iyalah. Lanjut. Ya, silakan. Bang Zuma standby ya berarti. Apa tadi mau saya bilang ya, lupa. Ya, yang saya kembali lagi gaungkan bagi yang mau berinfak, bersedekah, kirim aja ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Itu diperuntukkan untuk laporan-laporan kepada para penghujat dengan pergerakan dari yang terlapor. Semua pergerakan soal tentang penghujatan yang terlapor semua itu memang membutuhkan biaya. Mari kita menyupport saudara-saudara kita di situ dalam kerjanya, dalam kinerjanya untuk melaporkan para penghujat. Termasuk nanti kami akan mencoba untuk si Rasmi. Si Rasmi udah kelewatan, kurang ajar kau Rasmi. Ada otak kau. Itu kalau Nabi ke-26 itu gimana tuh, Bun? Dia di luar negeri, Bunda. Oh, dia di luar negeri, pantas. Itu Dia di jahat Belanda banget loh. sama si Metatron dia. Udah berkumpul mereka berdua. Metatron udah ke sana bundaku. Silakan nanti bukti TF-nya kirimkan ke saya. Tadi udah disebutkan nomor wawanya ya. Nomor wawanya tadi udah disebutkan. Kalau saya ulang lagi nanti takutnya rungkat itu Faruk. Yang belum tahu nomor rekening Apologet silakan wawa saya. Ya. Assalamualaikum yang di atas ini wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di atas ini tolong untuk yang mau di ingin follow. membantu, yang Sebentar ingin dulu, Ito. membantu. Sebentar Bentar, Ito. aku mau berangkat sebentar aja. Aku mau proses akunku. Sebentar aja, aku mau berangkat. Bagi saudaraku yang di bawah, tolong di follow akun saya. Saya Akun mau tolong- promosikan itu. Itu yang mau saya promosikan. Ya. Sekalian Saya itu mau promosikan. nomor rek. Nggak boleh Kat. Itu Faruk nggak izinkan. Makanya saya nggak sebut. Itu Faruk nggak izinkan tadi. Itu Faruk bilang jangan sebut. Makanya saya bilang tadi nggak bisa saya sebut. Dia kena karena itu. Jadi tolong semua yang ada di sini yang 1,4 tolong di follow akun Bunda Mila, akun Ito Naga, semua ya akun yang ada di sini, akun Bang Delas. Barakallah Bang Delas ya atas supportnya, giftnya kepada abang kami.